Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah maling demam. Dan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Maling demam namanya. Dia pemuda yang rajin, giat bekerja dan baik budinya. Setiap hari dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia bekerja membantu pamannya. Di sekitar sawah milik ibu Malim demam itu tinggal seorang janda tua, Mande Rubia namanya. Malim demam sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan Mande Rubia telah menganggap Malim sebagai anaknya sendiri. Mande Rubia kerap mengirimkan makanan kepada Malim demam ketika Malim demam tengah menjaga tanaman padinya pada malam hari. Pada suatu malam, Malim demam kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim demam segera ke pondok Mande Rubia untuk meminta air minum. Belum juga Malim demam tiba di pondok Mande Rubia, Malim demam mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mande Rubia. Dengan berjalan berjingkit-jingkit, Malim demam segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terperanjatlah Malim demam ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mande Rubia. Malim demam sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Malim demam juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malim demam menerka 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikannya selendang itu, dan dia kembali mengintip 7 bidadari yang tetap mandi tersebut. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Salah satu bidadari yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha turut membantu mencari selendang itu, namun hingga menjelang fajar, selendang milik bidadari bungsu tetap tidak ditemukan. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapat selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim demam lantas mendekat dan menghibur si bidadari bungsu. Malim demam kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mande Rubia. Dengan hati gembira, Mande Rubia menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Malim demam kembali ke rumahnya setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu ke rumah Mande Rubia. Sesampai di rumah, Malim demam menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Dijelaskannya pula adanya bidadari yang tinggal bersama Mande Rubia. Malim demam lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Malim demam meminta ibunya untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Sejak saat itu, Malim demam kian rajin berkunjung ke rumah Mande Rubia untuk menemui Putri Bungsu. Malim demam dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Malim demam memberi nama Sultan Dauno untuk nama anak lakinya itu. Putri Bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malim demam. Namun sejak Sultan Dauno lahir, perangai Malim demam menjadi berubah. Malim demam malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian. Dia sangat senang menyabung ayam dengan menggunakan taruhan. Begitu senangnya dia dengan perjudian hingga seringkali dia tidak pulang berhari-hari lamanya. Putri Bungsu menjadi sangat
bersedih melihat perangai buruk suaminya. Dia terkadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar, hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah Ibu Malim Deman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Kendam. Tolong sampaikan pesan kepada Malim Demam. Aku akan kembali ke kayangan dengan membawa Sultan Dauno. Bujang Karim segera jemput dari Malim Demam ke area perjudian. Setelah bertemu, diceritakannya pesan itu dari Putri bungsu kepada Malim Deman. Malim Deman panik. Dengan terburu-buru dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun terlambat. Sampainya di rumah, istri dan anaknya sudah tidak ada. Istrinya telah membawa anak kesayangannya kembali ke kayangan. Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Benar-benar dia sangat menyesal. Namun penyesalan hanyalah penyesalan. Apa yang telah terjadi tidak dapat diulang lagi. Akibat sikap buruknya, dia harus kehilangan keluarga yang dicintainya.